Nah, mengenai kata Allah, jangan takut sama orang sebelah lah. Kenapa? Kata Allah itu kita duluan yang pakai. Ya, ada nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Namanya coba cari inskripsi atau prasasti Zabat. Itu di abad ke-5 ke-6. Dia sudah menulis nama Allah. Itu punya orang Kristen di tanah Arab. Jadi kalau dikatakan jangan pakai nama Allah, kalian mencontek kami. Gimana kami duluan lahir mencontek kau yang belum ada? Oh iya dong. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kembali kita coba memberikan tanggapan atau menanggapi penjelasan yang disampaikan oleh Elia Miron. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 13 Mei 2025, ini Elia Miron diundang sebagai pembicara dalam sebuah acara seminar apologet dilaksanakan di Riau. Ya, dihadiri kurang lebih ada 150 perwakilan gereja-gereja lah, gitu, yang menghadiri acara seminar tersebut. Yang menarik disampaikan oleh Elia Miron ini, itu seperti mana yang kita saksikan videonya di awal tadi, tentang nama Allah yang diklaim itu sudah dipakai oleh kekristenan di abad ataupun ya di tahun 512 Masehi, di abad kelima tentunya. Dan dia katakan sebelum Islam memakai, Kristen sudah lebih dahulu memakai kata-kata Allah itu. Nah, sandaran dia berpendapat demikian, dia mengatakan adalah itu terdapat di dalam sebuah prasasti, namanya prasasti Zabat atau prasasti Zabet. Ada juga yang mengatakan itu adalah Zabet inscription. Nah, itu ya. Nah, seperti apa prasasti Zabet itu menjelaskan nama Allah di sana? Apakah benar ada kata-kata Allah di dalam prasasti tersebut, di dalam inscription tersebut? Nah, sama-sama yuk kita lihat fakta dan bukti yang sebenarnya. Nah, baik saudara, ini adalah prasasti Zabet yang dimaksud oleh Elia Miron tadi. Untuk kita ketahui bersama, saudara, bagi saudara-saudara yang mungkin belum pernah mendengar apa itu prasasti Zabet. Prasasti Zabet ini adalah salah satu prasasti yang diklaim, yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen sebagai salah satu manuskrip ataupun prasasti yang cukup tua. Dan di sini mereka meyakini, mengklaim bahwasanya terdapat kata-kata ataupun lafaz Allah, dan ini dijadikan sandaran dasar bagi mereka bahwasanya Kristen jauh lebih dahulu menggunakan lafaz Allah itu ketimbang Islam. Di dalam prasasti ini, saudara, kita bisa lihat di sini ada 3 bahasa yang dipergunakan dalam prasasti tersebut. Ada bahasa Yunani, ada bahasa Syria, dan ada bahasa Arab. Sebelah atas ini, sebelah kanan atas, kalau kita menghadap ke monitor, itu ada tulisan yang tertulis dalam bentuk bahasa Yunani. Kemudian sebelah kirinya
monitor sebelah kiri monitor, yakni sebelah atas itu ada tertera bahasa Syria. Kemudian di tengah-tengah bahasa antara Yunani dan Syria itu ada bulat lingkaran, dan di sana terdapat lambang salib, ya. Lalu yang di sebelah bawah itu terdapat tulisan yang tertera dalam bahasa Arab. Nah, itu sebagai informasi awal buat kita untuk sekedar mengenal secara sepintas tentang prasasti Zabed ini. Nah, kembali kita kepada apa yang disampaikan Elia Miron, bahwasanya kata-kata Allah itu terdapat di dalam prasasti Zabed ini. Kita lihat, khususnya di dalam bahasa Arab yang ada di sana. Kalau kita telaah lebih jauh, ya, kita amati, ternyata tidak ada sama sekali lafaz Allah di situ. Ya, saudara, tidak ada lafaz Allah. Lalu yang ada apa? Di situ ada memang kata-kata al-ilah. Ini yang beri bundaran warna merah itu, saudara. Ada tulisan Bismi al-ilah. Ya, ada kata-kata ilah di situ. Bukan lafaz Allah tapi ilah. Perlu kita ketahui dan umat Islam tahu bahwasanya antara ilah dengan Allah itu dua hal lafaz yang berbeda. Al-ilah atau ilah itu bermakna artinya Tuhan, sedangkan Allah ya itu nama yang disematkan pada sosok yang disembah oleh umat Islam. Ya, sosok Tuhan yang menjadi sesembahan umat Islam itu adalah Allah. Sedangkan al-ilah itu mengandung arti Tuhan atau sesembahan yang itu belum tentu merujuk kepada Allah. Ya, bukan merujuk kepada Allah. Dia bisa disematkan kepada siapa saja. Bisa kepada berhala, kepada salib, kepada patung, kepada kepada batu, kepada pohon, kepada apapun. Itu ilah itu bisa disematkan kepada siapapun. Sedangkan lafaz Allah itu tidak dapat disematkan kepada siapapun. Karena dia memang lafaz itu hanya terdapat pada sosok yang itu menjadi nama pribadi zat yang disembah oleh umat Islam. Jadi sedangkan ilah itu adalah sebutan status atau jabatan. Sedangkan Allah adalah nama, person. Jadi dua hal yang berbeda. Dan ironinya di dalam sini tidak dapat itu. Nah, ini kita lihat yang lebih jelas lagi. Lafaz itu, saya lebih zoomkan lagi. Tidak tertulis lafaz Allah di situ. Jadi sebuah kebohongan besar yang disampaikan oleh Elia Miron di dalam seminar yang dia laksanakan. Saya sangat menyayangkan di sini dia menipu sekian banyak para pemuka gereja yang hadir pada saat itu dalam seminarnya dengan mengklaim, dia menyampaikan inilah dasar, inilah dalil, inilah alasan, inilah bukti yang menyatakan bahwasanya kekristenan jauh lebih dahulu menggunakan lafaz Allah ketimbang umat Islam. Padahal itu satu hal yang keliru. Tidak terdapat di dalam prasasti Zabed ini lafaz Allah. Yang ada hanya lafaz al-ilah. Al-ilah bukan Allah dan Allah bukanlah al-ilah. Ya, dua lafaz yang berbeda. Al-ilah adalah jabatan yang disematkan kepada sesuatu, ya. Sedangkan Allah adalah nama, person yang disematkan kepada zat yang disembah oleh umat Islam. Jadi jelas saudara, di dalam prasasti Zabed itu tidak terdapat lafaz Allah atau kata-kata Allah. Yang ada hanyalah ilah. Ilah itu adalah jabatan, status yang diberikan kepada mungkin ya seseorang ataupun siapapun, dan itu bisa disematkan kepada siapa saja. Sementara lafaz Allah itu tidak dapat disematkan kepada sesuatu yang selain Allah itu sendiri. Jadi dia nama person, begitu saudara. Terlihat seperti cerdas penyampaian apa yang disampaikan oleh Elia Miron, tapi justru sangat menunjukkan kebodohan dirinya. Ya, dia tidak paham tentang tentang tata bahasa Arab, dan juga tentang lafaz-lafaz yang dipergunakan dalam lafaz Arab itu dia tidak ngerti, tapi seolah-olah dia sangat paham sekali. Dan bukan main, dalam acara itu tepuk tangan para audiens mendengar dia menyatakan lafaz Allah itu sudah ada dipakai oleh kekristenan di abad ke-5 atau abad ke-6 melalui prasasti
Zabed itu sendiri. Ya. Ternyata hal itu tidaklah benar. Jadi apa yang disampaikan Elia Miron adalah suatu kebohongan, suatu ketidakbenaran, dan itu sangat mempermalukan. Saya kasihan dengan para audiensnya yang ya karena keawaman, karena ketidaktahuan, mereka menerima apa yang disampaikan oleh Elia Miron. Padahal apa yang disampaikan oleh Elia Miron itu adalah suatu kebohongan dan tidak terbukti adanya. Tidak ada lafaz Allah dalam prasasti Zabed tersebut. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث